tutup yang ada pegasnya itu ada di reservoir. Jangan dibalik. Sebentar Pak Guru, ada Ya. pertanyaan. Ya gimana murid? Pak Topik ya? Ini murid ada yang kelewatan tadi, agak bingung. Radiator pecah ini nggak boleh dianggap remeh, Pak. Oke. Ketika meskipun temperatur dia nggak naik, Ya. tapi kalau ada udara yang terjebak di water jacket, Satu ya? satu ya. Oh, kayak dua gitu. tuh, dua. Nah, itu. Tiga. Nah, gelembung-gelembung seperti ini yang harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Masih di Yogyakarta, tepatnya di daerah Sleman, tidak jauh dari terminal apa Mas Agus? Jombor, Pak. Jombor, terminal Jombor ya. Nah, jadi dari terminal Jombor nanti bisa jalan kaki ya, Mas? Bisa. Mas John. Iya, baik. 5 menit ya. Baik, kita akan membuat satu konten yang katanya nih, ya, informasi yang didapat di awal tadi, kalau ini aja, salah pasang aja, wah, mobilnya langsung overheat. Tapi narasumbernya kemana nih? Mas, lihat narasumbernya nggak? Waduh, nggak tahu Pak, kemana ya tadi ya Pak ya? Tahu tadi berdiri di sini. Lah, mana Mas Ardi? Mas Ardi, Nyariin. Halo Pak Topik. Dan juga Sobat AHpedia. Assalamualaikum. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Ardi. Semoga selalu sehat, kuat Kuat supaya menjelang nanti 3 hari lagi kita 3 hari puasa. puasa Ramadan ya. Iya. Nah, ini bukan Fanta ya Sobat AHpedia ya. Nah. Pepsi Pak. Pepsi. Tit, disensor. Oke, Mas Ya, Pak. Ardi. Ah. Ini masih dengan mobil yang pernah kita review kemarin ya, yang pas dibongkar ini Mas ya? Oh iya, Iya. headnya ini udah selesai. Oh, udah selesai ya. Itu kan kemarin kan gara-gara mobil ini kan ketika masuk sini overheat Pak, umup. Overheat umum, bahasa umum itu Jawanya, apa? bahasa Indonesianya apa itu Mas? Umum. Mendidih. 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 Itu dikarenakan gini Pak. Kemarin kita kan memberi apa namanya? Ngobatin ya. Ngobatin. Ngobatin apa namanya? Memperbaiki. Akibat. Akibat. Nah, ini kita kasih tahu sebabnya dulu nih. Oh, oke. Sepele sebabnya Pak. Sepele Jadi mobil sebabnya. ini dia kan memiliki 2 tutup radiator Pak. 2 tutup Nah, radiator. Kalau mobil-mobil biasa nih seperti ini ya. Ini. Ini kan hanya memiliki 1 tutup radiator yang memiliki pegas seperti ini Pak. Nah, ini ada pegas ini saya ambil satu contoh mau spare part yang masih utuh ya, masih bagus Masih ya. baru ya. Masih baru ya. Ini dia kan ada pegasnya gini ya. Ya, Umumnya kan di betul. sini ya, di Ya, radiator. benar. Nah, ini ada reservoir. Reservoir itu dia tutupnya seperti ini. Tanpa pegas. Nah, hanya tutup biasa. Tutup botol ya. Ya, betul. Nah, kasusnya di mobil yang kita sebut sebagai mobil grandong, Pak. Kalau kita- Grandong. Karena besar, besar dan tampan. Nah, ini dia memiliki 2 tutup Pak, seperti ini. Nah, ini tutup biasa. Ini dia tidak ada pegasnya, tutup satunya dia ada pegasnya seperti ini. Nah, ini terpasang di sini. Ini kan reservoir ya. Ya. Reservoir ini adalah radiator. Hmm. Normalnya mobil yang biasa ini ada di radiator, Pak. Betul. Tapi khusus untuk mobil yang ini dan mobil-mobil diesel lainnya biasanya ya, itu dia tutup yang ada pegasnya itu ada di reservoir. Jangan dibalik. Kasusnya mobil ini ketika pertama kali masuk, posisinya yang ada pegasnya ini ditaruh di sini. Kebalik. Sementara yang ini biasa ditaruh di sini. Nah, ini bisa mengakibatkan overheat. Kenapa overheat? Karena untuk mobil ini dia ketika dia sudah bekerja panas, itu dia kan mendinginkan selain mesin Pak, itu juga ada EGR dan juga turbo. Nah, itu biasanya akan menghasilkan gelembung udara. Pelepuknya kayak gitu. Kan kalau mobil-mobil biasa yang nggak ada turbo, ada EGR-nya, yang tidak mendinginkan turbo dan EGR, dia tidak ada gelembungnya. Nah, kalau ini ada gelembungnya, makanya gelembung itu harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Kalau dia ada pegasnya seperti ini, dia akan tertutup dengan rapat, gelembung nggak bisa keluar Pak. Akhirnya dia harusnya pakai yang seperti ini. Supaya apa? Dia ketika ada gelembung, dia langsung lari ke sini. Nah, ini kita akan menunjukkan pada episode kali ini, selain penutup ini dia harus tidak boleh tertukar, karena kalau dia tertukar dia mengakibatkan overheat. Ini kita akan tunjukkan bagaimana cara membleedingnya Pak. Ini kan udah selesai nih, kita udah rakit, kita mau starter mobil, tapi sebelumnya kita akan bleeding dulu. Sebentar Pak Guru, ada Ya. pertanyaan. Ya gimana murid? Pak Topik ya? Ini murid ada yang kelewatan tadi, agak betul. bingung. Nah,
Mas Dardi, tadi kan katanya ada gelembung. Ya, Itu gelembungnya setiap saat atau enggak, beberapa second sekali, beberapa detik sekali. biarpun mobil normal? Iya. Nanti akan kita coba ini ya, praktekkan, kemudian akan muncul gelembung-gelembungnya. Itu seperti normal apa. itu? Normal. Kalau yang nggak normal justru gelembungnya itu yang modelnya seperti buih, Pak. Kecil-kecil tapi banyak. Oh, tanpa berhenti. Itu nggak berhenti, itu Oke. itu yang nggak normal. Tapi kalau normalnya dia gelembung satu, habis itu udah selesai. Nanti gelembung lagi. Nah, itu. Oke, Itu normal. baik. Sobat Apedia yang nggak Ya. ngerti kayak saya tadi, udah yuk kita simak seperti apa caranya. Siap. Nah, ini untuk membleeding ini ada dua cara, Pak Taufik. Ya. Cara pertama adalah ini saya sebut sebagai ventilator. Ventilator. Bukan radiator ya, bukan maksudnya ya radiator tapi bahasanya adalah ventilator. Ini adalah ventilasi supaya angin itu bisa masuk ke dalam sini, Pak. Ke reservoir, bisa Oke. terbuang ke reservoir. Kayak gitu. Nah, nanti bentuknya seperti apa akan saya jelaskan. Ya, tapi yang jelas ini adalah ventilator. Ventilator itu tutupnya harus seperti ini. Nggak ada pegasnya. Ini tutup ventilator tanpa pegas. Yang ada di radiator. Nah, Oke. ketika dia di reservoir ini namanya tutup radiator. Oh, Padahal dia di reservoir. Tapi saya nyebutnya tutup radiator. Nah, ini Pak Taufik ada dua cara. Pertama, kita bisa ngelepas dari tutupnya ini, atau kedua bisa melepas dari tutupnya ini. Cara pertama dulu. Cara Oke. pertama adalah ini nggak boleh dibuka dua-duanya. Oh, harus salah satu ya? Harus salah satu. Kalau misalnya ini kita tutup, nah ini harus dibuka. Nah, ketika ini dibuka, maka kita isi mendekati penuh. Oh, diisi mendekati Jadi kita penuh ya? isi ini mendekati penuh. Tutupnya ini. Ini kenapa nggak saya buka? Karena kalau saya buka ini Turun? dia turun. Oh iya, benar. Nah, ini benar. paling nggak kita tahu ilustrasinya dulu. Kenapa Oke. saya memilih bleeding yang kedua? Gitu. Karena kalau untuk ya bleeding pertama ini kita jelasin dulu. Bleeding pertama ini kita lepas tutupnya. Oke. Kemudian ini harus ditutup. Ya. Wajib ditutup. Kemudian ini kita isi. Oke. Kita isi penuh. Nah, nanti kalau diisi kan dia kan akan masuk ke sana ketika di sini terjadi kevakuman. Ya, jadi ini kita penuhin dulu. Setelah dipenuhin, ini jangan ditutup. Betul. Nah, ini dipenuhin, jangan ditutup tapi mesin dihidupin. Oke. Jreng. Mesin dihidupin, nunggu termostat kan kebuka kan 80 derajatan ya kurang lebih 80 sampai 86. Ya. Ketika dia udah terbuka maka dia akan tersirkulasi, Pak. Ketika ada tersirkulasi, nanti dia kan airnya akan menyusut nih. Betul. Kita isi lagi. Nanti setelah diisi, matikan mesin. Oke. Kenapa dimatikan mesin? Karena ketika mesin dimatikan, nanti kan mesin akan turun, Pak, suhunya. Oh iya. Nah, ketika mesin akan turun suhunya, maka terjadi kevakuman karena air menyusut. Akhirnya air dari sini akan masuk ke sana. Itu terus dilakukan sampai dia air ini nggak menyusut. Cara pertama. Jadi kan cara pertama ini cukup panjang karena apa? Kita ngisi di sini, mesin harus hidup, kemudian dimatikan mesinnya harus dingin. Nah, ketika dingin menyusut. Berapa lama itu Mas kayak gitu prosesnya? Kalau mau 3 tahun bisa. Kita bikin yang lama Sekali-sekali. ya sekali-kali ya paling nggak sekitar 1 harian lah. Oh, 1 harian. Harian. Oke. Ya, nanti tergantung mesinnya nyusutnya seberapa nanti kan kelihatan, Pak. Nah, cara pertama. Cara kedua, Ya. ini yang kita tutup. Oke. Yang kita buka ventilatornya. Nah, cara kedua ini cukup mudah karena apa? Ketika kita buka ventilatornya, ini kan kondisinya kita isi dulu, Pak. Sampai batas maksimal. Di sini ada batas Sampai maksimalnya. maksimal ya? Tidak kalau- sampai penuh ya? Nah, batas maksimalnya itu kalau untuk yang ini biasanya di area seperempatnya tangki. Oh, 1/4 tangki. Seperempat permainan tangki. Kalau di sini kita nggak bisa kelihatan, Pak, karena tutup aki. Intinya segitu. Nah, itu kalau sudah terisi di batas maksimal kita tutup. Oke. Setelah kita tutup kita ngisinya dari sini. Oke. Nah, ketika kita ngisi dari sini tunggu sampai gelembung-gelembungnya habis seperti ini udah full. Nah, ketika ini sudah full, ini baru kita hidupkan mesin. Nah, ketika hidupkan mesin nanti akan muncul tuh dari dalam kan akan tersirkulasi, Pak. Iya. Kemudian dia akan muncul, dia akan mengeluarkan Gelembung-gelembung tadi. udara. Gelembung Nah, udara. satu di antara tipsnya ketika kita membleeding, ini namanya bleeding, Pak. Bleeding itu mengeluarkan udara yang ada di dalam sistem mesin. Kenapa harus dikeluarkan? Karena kalau mesin itu dia ada gelembung udara, itu mengakibatkan pemuaian nggak merata. Nah, ini bisa terjadi ketika radiator ini pecah, Pak. Ini sering ditanyakan ke kami, bahwasanya, Mas, mobil saya indikator mesinnya itu nggak pernah overheat. Tapi dia ketika habis memperbaiki radiator, kan radiatornya pecah, Pak. Radiator pecah, terus dia selalu mantau, Mas, radiator saya pecah. Dipantau tuh temperatur sama dia. Radiator pecah ini nggak boleh dianggap remeh, Pak. Oke. Ketika meskipun temperatur dia nggak naik, Ya. tapi kalau ada udara yang terjebak di water jacket, kita pernah membahas water jacket yang di dalam mesin sini, Pak.
yang dulu mesin ini kita buka kan ada Iya, water jacket. ada water jacket. Nah, kalau di situ ada udara yang terjebak, maka udara tersebut bisa mengakibatkan pemuaian nggak merata. Bisa mengakibatkan melengkung. Sekalipun overheatnya nggak nyala. Masa? Iya. Waduh. Tuh. Terus bagaimana caranya? Biar Ya. kita mengetahui bahwa masih ada. Kalau misalnya ada terjadi kebocoran, Pak, itu sebaiknya kita jangan ngidupin mesin, sebaiknya. Jadi kalau udah ada kebocoran, wes mobilnya diderek aja. Ke spesialis radiator, diperbaiki radiatornya, ganti upper tanknya atau ganti radiatornya, supaya apa nggak ada udara yang terjebak. Kalau ada udara yang terjebak, itu dia belum overheat nih. Oh ini kan temperatur udara itu kan dia kan adanya temperatur udara yang di mesin ya, Ya, temperatur mesin. mesin itu kan adanya di outlet, Pak. Outlet itu tempat keluarnya air radiator. Oke. Ini kalau kita bicara mesin, nah ini dia di sini. Nah ini temperatur mesin. Mesin. Nah sementara ini kan outlet ya. Iya, Sementara keluar. inletnya kan di sini, di bawah sini. Ketika di sini terjadi kebocoran, dia turun ke sana, maka udara itu akan masuk duluan ke water jacket. Oke. Kan ketika di water jacket dia misalnya terjadi apa itu namanya udara di sana kejebak, sementara airnya itu panas, itu kan mengakibatkan pemuaian nggak merata. Nah, ketika dia belum sampai overheat, tapi di sini sudah ada udara, maka itu udara tersebut mengakibatkan yang namanya ngolet. Jadi mungkin dia belum overheat, tapi kalau dia sudah mendekati 100 derajat saja, itu dia sudah mampu untuk membuat pemuaian nggak merata, Pak. Memang nggak semuanya mengalami yang namanya ngolet, nggak semuanya. Tapi ada beberapa yang mengalami ngolet. Nah, kita pernah mendapatkan keluhan dari customer gini, Mas, saya itu ganti radiator. Dia ganti radiator, kemudian setelah radiator diganti, dia merasa bahwasanya dia melihat temperatur terus, dipantau terus. Yeah. Temperatur nggak pernah naik. Tapi begitu habis diganti radiator, beberapa hari setelah itu airnya selalu turun. Airnya selalu turun. Saya bilang, Pak, coba heaternya di bypass. Heater di bypass tetap masih turun juga. Berarti ada kebocoran di sistem ruang bakar. Betul, begitu dicek, ternyata businya Dan merah. mengalami merah. Nah, terus dia komplain dong. Loh, sebelum diganti radiator nggak mengalami penyusutan tuh, tapi kan sebelumnya kan pecah. Nah, ketika dia mengalami pecah, nah ketika dia mengalami pecah itu, maka dia kecolongan, Pak. Ada udara yang masuk ke water jacket. Udara yang masuk ke water jacket itu yang akan mengakibatkan kelengkungan. Meskipun temperatur yang di sini belum ngebaca panas. Waduh. Tapi kan di sini sudah ada udara yang kejebak. Dan temperatur ini kan biasanya membaca airnya, Pak. Air ya. Airnya ya, meskipun beberapa sedikit ada udara yang masuk. Nah, ketika udah udara yang masuk sini, dia pasti akan jengat, dia apa namanya? Naik. Kayak gitu. Nah, itu udara tersebut harus dikeluarkan. Kita balik ke sini, Pak. Waduh, ngeri Nah, banget itu. cara membleeding udara itu supaya dia keluar dan tidak sampai mengakibatkan pemuaian nggak merata, itu adalah pilih titik tertinggi. Pilih titik tertinggi. Dari rangkaian apa tuh namanya air yang ada di dalam sistem pendinginan mesin. Nah, kalau di sini kan titik tertingginya sini, Pak. Beberapa mobil ada yang di keluar dari heater. Keluar dari heater misalnya Avanza ya. Itu kan ada 2 titik tertinggi, misalnya di radiator dan di heater. Nah, kalau di heater dia di sini ada baut bleedingnya, maka baut bleeding itu bisa mampu mengeluarkan udara yang terjebak. Oh, itu Mas kemarin waktu kita buat konten ada yang komen, Pak, sekarang teknologi baru itu sudah ada baut untuk bleeding Iya, katanya betul, gitu. betul. Oh. Jadi memang beberapa mobil ada yang baut bleeding, ada yang enggak. Oke. Jadi kalau nggak ada baut bleeding ya biasanya titik tertinggi di sini. Manual tuh caranya. Ya, kayak gini nih, di sini kan nggak ada ya baut bleeding ini kita nggak temuin tuh. Nggak ada, ya. Tapi di sini adalah apa namanya titik Titik tertinggi. tertingginya. Titik tertinggi. Makanya kita kalau lakukan sirkulasi kayak video yang pernah kita buat, itu pasti kita membuka di posisi yang tertinggi. Tapi kalau misalnya dia ada 2 posisi, misalnya belakangnya ada yang lebih tinggi juga, kayak misalnya ini nih. Ini kan ada heater ya, Pak. Heater Ya, kan di ada sini kan heater. tertinggi dari mesin, lebih tinggi heaternya toh. Iya. Ini kalau untuk mengeluarkan angin yang di sini akan sulit karena posisi selangnya itu kan dia belok-belok. Iya, betul Nah, ya. ya kan? Berarti kan ada yang kejebak anginnya di sini. Kayak gitu. Misalnya Berarti dia tetap tidak lebih tinggi tersiklus. ini dong berarti ya? Ya. Oh. Nah, ini lebih tinggi. Nah, dan juga perhatikan ketika kita mengganti selang, Pak. Ya. Itu kan selang kan ada lekukannya ya. Betul, Nah, betul. lekukan selang itu juga harus disesuaikan, Pak. Berarti Kalau nggak bisa kita nggak bisa sembarang mengarang punya selang. Iya. Ya, kita ya memang beberapa mungkin 80% berhasil ya. Iya. Tapi mungkin ada 20% yang dia memiliki karakter apa namanya selang. Selang berbelok itu ada fungsinya. Ada fungsinya ya? Ada fungsinya. Ada fungsinya. Jadi kita ketika ini misalnya kayak gini nih, Iya. kenapa dia kok
Ini belok-belok nih. Nah, Ya? ini belok harus turun ya. Ngapain turun dia? Kenapa nggak langsung ke kanan? Nah, itu dia ada fungsinya, Pak. Itu udah di setting oleh Bapak Profesor. Bapak Profesor. Jadi ya. kita nggak usah jelasin. Intinya kita ngikutin aja. Kenapa kalau kita buat langsung nggak kemungkinan dia bisa jadi aliran airnya kurang kenceng, kurang deres kayak gitu kan. Dia dibuat lekuk-lekuk mungkin harus turun dulu terus naik lagi. Atau mungkin di sana kenapa dibuat lekukan naik ke atas karena mungkin dia tujuannya adalah untuk membuang angin yang ada di atas. Oh iya betul ya. Nah, itu juga penting. Oke, Nah, baik. kembali ke sini, Pak. Ketika sudah seperti ini, untuk yang proses kedua ini kenapa kita pilih? Karena ini cukup mudah, kita nggak perlu nunggu berlama-lama. Artinya kita nggak perlu nunggu nanti airnya nyusut, mesin harus dimatikan dulu, nggak perlu. Karena kita udah isi dari sini, ini titik tertinggi, maka nanti angin udara terus akan nyasarnya ke sini, Pak. Betul. Karena udara itu kan pasti kan gelembungnya akan ngambil yang paling atas. Nah, paling atas ada di sini. Cari jalan keluar ya. Betul, ini kan kita starter, Pak. Oke, siap. Nah, nanti bentuk gelembungnya seperti apa akan saya jelaskan. Baik Sobat Tapedia, kita saksikan penjelasannya versi praktek. Ya. Ini nggak ada gelembung ini Mas? Oh, belum, Pak. Oh belum. Nah, ini kan baru awal hidup. Tapi tadi udah kita hidupin. Ini pengulangan. Nah, ini Pak Taufik ketika dia sirkulasi seperti ini, maka dia kalau ini ditutup, tekanan ini akan masuk ke reservoir. Ya. Jadi ini kenapa ada airnya sini dia nggak meluap karena air ini sebenarnya kan tekanan. Dia memiliki tekanan ini. Kalau nggak ada airnya dia bisa udara bisa masuk. Nah, kenapa di sini kita kasih air? Pertama tujuannya buat melihat gelembung. Yang kedua supaya udara nggak masuk. Iya betul betul. Ini nanti ada gelembung-gelembungnya. Nah, kita kembali ke sini Pak Taufik. Ini kenapa dibuat tidak pegas sekalian Mas Ardi gitu kan? Nah, karena memang beberapa mobil memiliki karakter. Mungkin kalau kayak apa ya? Hyundai Trajet ya. Trajet itu Hyundai, Pak. Hyundai. Nah, itu juga mirip kayak gini. Dia memiliki dua tutup. Dia memiliki dua tutup seperti ini. Nah, ini nanti ketika dia muncul suatu gelembung, nah itu gelembungnya itu harusnya kalau dia menggunakan tutup yang seperti ini Pak Taufik, itu dia bisa lari ke sini, ke reservoirnya. Oh, karena ini dibuka, jadi keluar dari sini ya? Nanti keluar dari sini. Oh. Nanti Pak Taufik tunggu aja. 30 menit kemudian. Ya, misalnya kali ini sih masih aman ya. Nanti kalau udah agak panas, mesinnya udah hangat, termostat buka, nah dia akan kelihatan bunyi. Mas, kenapa ada beberapa mobil yang ternyata sebenarnya dia bukan diesel, tapi dia juga memiliki konsep seperti ini? Tutup radiatornya ada Ya dua. mungkin dia ini Pak, ada yang pakai apa namanya pendinginan heater atau mungkin pendinginan di EGR, meskipun dia nggak pakai diesel ya. Iya. Itu mungkin dia melewati selain mesin. Jadi sesuatu yang bergerak. Kalau kayak gini kan turbo kan gerak ya. Dia kan juga mendinginkan turbo dan juga EGR ya. Nah itu bisa jadi hasil dari pergerakan tambahan itu mengakibatkan gelembung. Oh itu. Tapi kalau yang mesin-mesin bensin sih aku belum pernah nemuin. Yang dua seperti ini. Oke. Yang jelas kalau ada dua tutup yang seperti ini, kebanyakan yang kita temui ini adalah difungsikan sebagai ventilator, bukan sebagai tutup yang bertekanan, bukan ya? Iya bertekanan. Nah lucunya ini memang sama ya, muat ya? Sama bisa. Makanya kemarin kita mobil ini sampai ke sini, ini kan posisinya ada di tangki reservoir. Dan ini posisinya ada di sini. Nah, ketika datang terdengar suara mendidih. Sereng. Dan temperatur udah naik. Air udah mulai habis dia. Iya. Baik. Sambil kita tunggu Sobat Tapedia. Nah, apa nih? Nanya apa nih? Kalau ini pakai motor fan-nya ini pakai ini Pak, bukan motor fan tapi Visco. Oh iya, Visco ya. Fan ya. Jadi
diesel ini kalau saya pantau itu temperaturnya cenderung lebih rendah dibandingkan yang bensin. Karena RPM diesel itu tidak terlalu tinggi. Iya, betul. Terus yang kedua, dia memiliki yang namanya viscofan. Jadi kalau ini sih masih terpantau. Oke, kalau kita naik L300 ya, Ya. yang kursi mesinnya di bawah, itu nggak terlalu panas kan, Mas? Ya. Dibanding kalau kita pakai yang kursi mesinnya di bawah. Zebra. Benar. Terus carry ya. Iya, carry. Ini kalau temperatur, bicara temperatur paling kalau kita pantau nih ya, dia temperaturnya itu permainannya antara 88 sampai 98. 98 itu kondisi jalan nanjak, RPM tinggi, kita geber, itu 98. Jarang dia sampai 100, 102 itu jarang. Kalau bensin? Oh, bensin rata-rata mainnya justru 97 awal, itu dia motor fan hidup. Terus nanti kalau udah 104, 106 itu dia motor fan yang high speed hidup. Mainnya Pantesan itu panas ya? Iya, justru di 100. Makanya ketika ada gelembung udara, Pak, terjebak di water jacket, wah itu bahaya banget. Karena di water jacket itu kan lebih panas ya sebenarnya. Awal-awal panasnya kan di water jacket. Water jacket ya. Baru nanti dia mengkonduksi masuk ke dalam yang temperatur outletnya itu. Nah, ini udah mulai sirkulasi, Pak Taufik. Ini kelihatan ada seperti apa namanya? Pelangi ya. Beda warna ya? Udah. Bukan beda warna tapi apa ya? Bentuknya kalau panas di oase itu. Panas di oase, iya. panas di padang itu. Padang pasir. Nah, padang pasir itu kan kalau dia saking panasnya dilihat dari jauh kan seperti ada air ya. Nah, ini seperti oase. Oh iya, itu kelihatan tuh. Ini artinya dia udah mulai buka ya. Itu udah kelihatan. Tinggal nanti memang beberapa kali akan muncul gelembung-gelembung itu. Nah, itu yang akan kita sebut sebagai ventilator, Pak, di sini karena dia buang gelembung udara tersebut supaya masuk ke sini. Dan bedanya antara mobil-mobil yang pernah kita ini, Pak, bleeding ya. Bleeding dan juga pernah kita shooting, pernah kita kasih pembelajaran ke teman-teman, itu bahwasanya kalau mobil-mobil yang bensin itu kalau ada gelembung masalah. Kalau mobil ini, iya, kalau belum mobil ini ya nggak tentu masalah. Masalahnya justru kalau dia buih. Buih itu seperti apa ya, Pak? Gelembung-gelembung kecil yang sangat banyak Terus menerus. yang diombak kayak diombak itu ada buih ya. Nah, dia kalau buihnya ini muncul terus-terusan, itu ada kebocoran di silinder head. Seperti mobil ini pertama kali datang, itu kan kita lakukan bleeding seperti ini juga, Pak. Kan kita dapati, wah ini kebalik nih. Begitu kita balik, ternyata dia masih ada buih-buihnya. Nah, buih-buih itu yang menjadi masalah. Kalau ini nggak ada buih nih, kalau ada media bersih. Kan kelihatan dari sini nanti. Misalnya kayak gini nih. Nah, hilang langsung ya. Ya. Nah, nanti akan munculnya gelembungnya seperti ini, Pak. Nah, kayak gitu. Gelembung seperti itu. Tapi mungkin tidak semua diesel juga berteknologi kayak gini, Mas. Enggak, Navara itu enggak. Oh, Navara enggak? Enggak, Nissan Navara enggak. Ya, ini Navara kan? Ini Navara yang D23, Pak. Oh, yang terbaru Frontier. nih. Ya, ini Frontier D23, Navara NP300, Pak. NP300. NP300. Udah. Barusan lewat. Oh ya, betul. Satu ya? Satu ya. Oh, dua, gitu. dua. Nah, itu. Tiga. Gelembung-gelembung seperti ini yang harus dibuang, dialirkan ya, dibuang ya. Karena kalau dia menggunakan yang tipe seperti ini, Pak, ya, gelembung tersebut terjebak nggak bisa keluar ya. Nah, nggak bisa keluar. Akhirnya dia bukannya keluar masuk ke reservoir, tersirkulasi. Ketika tersirkulasi, tadi yang seperti saya katakan, di dalam water jacket ada gelembung-gelembung udara. Nah, itu masalah. Itu bisa menjadikan kelengkungan. Makanya kayak ini kemarin kan kita turunkan silinder headnya, karena dia ada kandungan udara seperti ini yang terjebak di water jacket, sehingga dia mengalami kelengkungan, pemuaian nggak merata. Ini lumayan ini juga ya, Mas ya? Dalam semenit mungkin udah bisa berapa kali ya? Oh iya. Makanya mungkin ya kalau bicara detik mungkin 6 detik sekali. Tergantung kondisi ini sih, turbo geraknya seperti apa, egernya, pembuahannya kapan. Berarti kalau ini kita coba nih, kita pasang balik lagi, mungkin satu hari langsung operate ya?
overheat. Nggak nunggu 1 hari, Pak. Nggak nunggu 1 hari ya? Nggak nunggu 1 hari. Wow. Itu begitu dia si gelembungnya itu tadi bukannya kebuang ke reservoir tapi malah tersirkulasi. Ya, Nah, itu yang menjadi bahaya. Itu berapa kilometer nih? Biar kawan-kawan tahu, umpamanya nih, dia di rumah salah pasang, gitu kan? Baru keingatan, waduh, salah pasang, kayak gitu. Itu berapa? Sebelum dia nginget udah over itu. Gawat. Secepat itu. Wah. Ya kayak gitu. Jadi kemarin ini kasus pertama memang dia overheat, terus air cepat habis. Karena apa? Air cepat habis itu adalah efek dari headnya melengkung. Headnya melengkung, airnya nyebrang terus ke ruang bakar, ikut terbakar. Ikut terbakar, akhirnya dia keluar ke knalpot. Dan itu kalau debitnya sedikit nggak kedetek. Tapi kalau debitnya udah banyak, itu kedeteknya di busi, warna busi. Terus yang kedua, ketika mesin dimatikan, kalau udah parah ya, itu air kan bertekanan, Pak. Itu masuk ke ruang bakar, seperti yang dulu kita pernah buat, mobil nggak bisa di starter karena apa? Jumlah air yang masuk ke ruang bakar udah banyak. Kayak gitu, Pak Taufik. Baik. Ya, ini adalah kedua cara membleeding mobil yang memiliki dua tutup radiator. Tutup radiator ya. Yang satu memiliki pegas, yang satu hanya tutup ventilator saja. Nah, seperti ini. Nah, nih, coba tapi dia. Jangan Saya salah buka. make ya. Jangan gara-gara ini mobil Anda masuk bengkel. Nah, tuh, bedakan. Ini untuk ventilator, yang di radiator. yang di radiator, yang ini untuk radiator yang di reservoir ya. Jadi berbeda. Ini tidak boleh salah pasang. Nih, jangan salah pasang. Siap. Baik, terima Betul, kasih Pak Mas Ardi. Ya, terima kasih kembali. Semoga video dari kami bermanfaat dan semoga tidak terjadi hal serupa di mobil teman-teman. Kayak gitu. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat. Bentar lagi kita Ramadan. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.